Oke, Mas Dika, mungkin teman-teman selamat malam semuanya ya. Hari ini kita akan lanjut training kita. Sesi 2 kita mengenai data manipulation dan juga beberapa hal lainnya. Terus bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, hari ini boleh langsung ya dengan Mas Dika yang akan sharing hari ini pengalamannya di data manipulation dan juga beberapa hal lainnya yang mengenai data dan juga Excel nantinya kalau sempat ya. Nah, mungkin kita langsung aja ya, Mas Dika, tempat dan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Hendrianto ya. Saya saya cuma hari ini ya sharing-sharing apa yang saya mengerti ya mengenai data manipulasi dan Excel ya. Oke, jadi kalau nggak salah kemarin udah belajar mengenai variabel ya, dan studio bersama Mas Hendrianto. Oke, ya hari ini oke ya. Ya. Oke, oke. Screen saya nampak ya? Ya, jelas Mas. Oke, ya hari ini ya kita sharing-sharing sedikit mengenai manipulasi data ya. Oke. Jadi oke, untuk manipulasi data yang dasar ya itu biasanya itu adalah string. Oke. Ya. Ya oke. Oke, semuanya udah apa ya? Udah buka ya studionya. Nah, oke. Jadi untuk sesi ini ya yang pertama, oke, saya mungkin akan buat dulu mengenai string ya. Oke. Ya. Oke. Oke, kita bisa membuat variabel string di bagian bawah ini yang ada tulisan variables. Oke, misalkan kita buat variabel namanya variabel string. Oke. Variabel string. Oke. Kemudian kita coba assign ya sebuah value ke dalam variabel string. Oke, ya. Seperti yang kita tahu ya, string di UiPath bisa diawali dan diakhiri dengan tanda petik ya, misalkannya adalah ini ABC ya. Oke, kemudian ini kita bisa mengubah variabelnya misalkan menjadi variabel string 1. Kemudian kita buat lagi sebuah variabel yang bernama variabel string 2. Ini bisa langsung di klik di sini activity ya, misalkan assign, oke ya, atau kita biar lebih mudah kita bisa melakukan mengcopy variabel atau activity sebelumnya. Oke, lalu kita memastikan di sini. Ya, di sini ada dua variabel yang sama, jadi kita ubah ya, dengan oke, kita ubah. Setelah kita ubah ya kita klik OK. Nah, kita lihat di sini ya, ini variabel string 2 ini belum dideklarasikan.
Ya. Jadi untuk mendeklarasikannya kita bisa melakukan Ctrl A lalu Ctrl K, ya, lalu Enter. Oke, ya ini kita memiliki dua variabel string yang berbeda. Oke. Kemudian misal ini kita bisa melakukan ya menjumlahkan kedua variabel string ini. Ya, kita buatlah variabel yang ketiga, misalkan ya variabel string 3. Yang mana variabel string 3 ini adalah kita buat isinya adalah penjumlahan antara variabel string 1 dan variabel string 2. Dan variabel string 2. Ya. Oke, kemudian kita ingin memunculkan hasil dari apa sih isi sebenarnya dari variabel string 3 gitu. Ya. Nah, kita bisa menggunakan sebuah activity yang bernama readline. Oke, kemudian kita buat variabel string 3. Ya. Lalu kita jalankan. Oke, saya debug. Ya, bisa kita lihat di sini. Hasilnya adalah ABC ABC. Ya, jadi ketika string, ya ini dasar ya, ini dasar pemrograman lah. Ya, ini jadi ketika string dijumlahkan dengan string, maka akan memunculkan sebuah string baru, yang artinya variabel string 1 yang bernilai ABC akan dijumlahkan dengan variabel string 2 yang juga bernilai ABC, sehingga hasilnya ABC ABC. Ya. Jika kita ingin misalkan membuat spasi antara ABC yang pertama dan ABC yang kedua, kita bisa melakukannya di sini. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat hasilnya adalah ABC ditambah spasi lalu ABC. Ya, ini yang manipulasi data yang sederhana lah, mengenai string. Ya. Oke. Ini kemudian misalkan ya kita ingin melakukan penjumlahan dengan variabel yang berbeda, yang variabel dengan tipe data yang berbeda, misalkan adalah integer, misalkan. Ya, kita semua tahu ya, integer adalah variabel yang bertipe bilangan bulat. Ya. Oke, misalkan seperti ini, yang ini mungkin, oke, saya buat sebuah workflow baru ya, yang terpisah dari main. Oke. Ya. Add workflow baru. Di sini saya buat namanya adalah manipulasi. Ya, manipulasi data manipulasi 1. Oke. Ya. Oke, ya. Kita bisa menggunakan variabel atau aktivitas yang telah kita buat sebelumnya, tinggal kita copy saja, lalu kita pindahkan ke misalkan ke workflow yang baru. Oke, ya. Namun seperti yang bisa kita lihat di sini, setiap workflow, meskipun workflow 1 di main ini sudah ada variabel string 1,
Namun di sini kan belum ada, jadi kita juga harus melakukan deklarasi ulang seperti biasa dengan Ctrl A, lalu Ctrl K, lalu Enter seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian misalkan kita ingin melakukan penjumlahan dengan variabel yang berbeda dengan tipe yang berbeda. Misalkan kita buat sebuah variabel baru, misalkan variabel integer. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, kira-kira yang ini ngerti ya? Ada yang ingin bertanya mengenai ini? Ya, kira-kira ada yang ingin bertanya mengenai yang ini? Oke, ya, ada. Kayaknya paham semua ya. Oke, yang ini paham ya. Oke. Ya, kemudian ada variabel integer. Oke, oke, oke. Ya, ini kita buat variabel integer ya. Ya, oke. Misalkan variabel integer itu kan dia bilangan bulat lah. Jadi misalkan kalau kita buat tanda petik di sini dua, misalkan dia seharusnya salah ya, tapi kenapa benar? Jadi ketika kita melakukan inisialisasi variabel baru, biasanya UiPath langsung secara otomatis akan membuat variabel itu bernilai string. Jadi misalkan seperti ini, saya hapus integer ini ya. Oke. Jadi ini kan belum ada ya, ini belum dideklarasikan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa variable integer is not declared, berarti belum dideklarasikan. Ya, kita deklarasikan Ctrl A, Ctrl K. Ya, kemudian dia otomatis menjadi string. Oke. Nah, di sini kita bisa mengubahnya menjadi integer misalnya. Ya, nah, di sini bisa kita lihat bahwa akan muncul error yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memasukkan nilai tanda kutip 2 ini ke dalam variabel integer karena mereka berdua adalah dua tipe data yang berbeda. Ya. Oke. Ini kita ganti jadi 2. Oke. Oke. Lalu kemudian kita coba tambahkan lah gitu. Kita coba tambahkan ya dengan variabel baru yang bernama hasil yang akan menyimpan hasil penjumlahan antara variabel string 1 dan variabel integer. Oke. Ya. Di sini kita coba lah. Oke. Apa namanya? Variabel string 1 ditambah oke ya. Ya, variabel integer. Coba kita lakukan. Maka akan muncul ya error ya, karena kita nggak bisa ya menjumlahkan antara string dan integer gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita kita ubah dulu variabel integernya ke dalam string. Kita menggunakan sebuah metode ya, ya metode atau istilahnya fungsi lah gitu. Ya, jadi di dalam variabel integer memiliki metode yang bernama toString. Ini digunakan untuk mengubah variabel integer menjadi variabel string. Oke, sehingga ketika kita jalankan,
Bentar. Hasil variabel. Oh, ya, saya belum menambahkan red line hasil. Oke. Kira-kira kemarin ya sudah sampai di sini ya, ke dalam menggunakan apa red line ya, Mas Adrianto ya. Oke. Belum, Mas. Saya cuma perkenalan variabel dan panel-panelnya aja. Oke. Jadi red line ini istilahnya sama seperti kalau dalam Python ya, itu print gitu. Kalau misalnya dalam C++ misalkan printf gitu. Ya, ini adalah sebuah, ini dalam UEPAT ini kan namanya activity ya. Ya, jadi ini bisa dikatakan ini sebuah fungsi untuk mencetak variabel ataupun untuk fungsi output dari yang ada di UiPath gitu. Nah, oke, saya coba jalan lagi. Ya, di sini bisa kita lihat ABC 2. Kenapa bisa seperti ini? Ini dikarenakan karena kita sudah mengkonversi variabel integer ke dalam string. Ya, ini konversi atau casting istilahnya ya, kalau tidak salah ya. Oke. Inilah contoh manipulasi data sederhana antara dua tipe data yang berbeda. Oke. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya apa tipe data yang lain? Ya. Di sini kita bisa melihat di sini ada banyak tipe data. Tipe data yang umum ya, ada boolean, ada integer, ya, ada misalkan data table, nanti kita masuk, ada juga nanti ada list, ya. Ini contoh-contoh tipe data yang ada di UiPath. Kemudian berikutnya kita coba menggunakan yang namanya method, ya. Kita buat lagi sebuah workflow yang berbeda, ya. Add workflow. Oke. Di sini misalkan kita namakan menggunakan metode umum ya, oke. Menggunakan metode umum lah. Jadi metode ini sebuah fungsi built-in ya, yang ada di dalam UiPath ya, yang digunakan untuk mempermudah kita dalam mengolah dan memanipulasi data. Oke. Kemudian ya, kita buatlah karena tadi kita sudah menggunakan satu activity yang bernama assign, jadi kita coba activity yang mirip dengan assign, namun bisa membuat kita lebih optimal menggunakannya, yaitu yang bernama multiple assign. Oke. Jadi ini multiple assign ini sama seperti ini, oke. Ya, namun ini bisa lebih kayak lebih compact gitu ya, lebih nggak perlu panjang-panjang ke bawah, tapi di sini bisa lebih compact lah saya bilang. Oke. Sebagai contoh, misalkan ini ada
Ya, data, saya buat sebuah variabel yang bernama data, bertipe data string. Ini data, data 1. Supaya lebih memudahkan kita. Lalu ada data 2. Jika saya misalkan terlalu cepat ya bilang aja, ya apa-apa. Gitu. Ada data 2. Jadi ada data 1, data 2. Jadi ini sebagai contoh ya, ada data 3. Jadi kan ini kayak lebih simpel ya dibandingkan yang ini yang panjang-panjang. Misalkan ada 1, ada 2. Kita cobalah ya. Data 3. Ini 3. Ya, ya. Jadi selain bisa menggunakan mencetak dari variabel, kita juga bisa langsung mencetak mencetak nilai ini, penjumlahan antara 3 variabel string ini langsung ke dalam readline. Misalkan seperti ini, data 1 ditambah data 2 ditambah data 3. Ya, ini. Ya, seperti ini. Ya, 1, 2, 3. Jadi inilah contoh kegunaan dari multiple assign. Ya. Ini sama seperti assign, tapi assign yang seperti biasa ini kan panjang. Gitu. Bayangkan jika kita ada 5 assign, jadi kan agak panjang dia. Gitu. Dengan menggunakan multiple assign, ini lebih efisien ya, menurut saya. Ya, ini contoh ya multiple assign. Metode umum. Metode umum. Ya. Misalkan kita ingin menghidden activity readline. Jadi kita bisa melakukan komen, mengubahnya menjadi komen. Ya, seperti ini ya. Seperti kita cukup menekan tombol Ctrl D. Ya, ini langsung menjadi komen. Ya. Ini ini dia menjadi komen. Oke. Kita gunakan untuk membuat komen dari sebuah activity ya, sebuah activity kita bisa melakukan dengan menekan tombol Shift F2. Nah, di sini ya, misalkan seperti ini. Ini ya aktivitas ya untuk metode. Nah, di sini saya menggunakan misalnya metode content. Ya. Ya. Lalu setelah itu kita nggak tekan enter ya. Kalau tekan enter dia langsung ke bawah. Kita cukup mengklik aja di salah satu di area di dalam sequence ini. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ini aktivitas untuk metode content. Gitu. Ya. Oke. Misalkan kita ingin mengecek apakah data 1 itu mempunyai huruf yang kita inginkan gitu, atau kata yang kita inginkan gitu. Misalkan cek ya, kita buat variabel baru, misalkan cek data gitu. Oke, di sini kita buat misalkan data 1 dot, kita tekan titik, maka akan muncul berbagai jenis metode yang ada. Ini ada banyak metode gitu.
Ya. Oke, kita coba. Ini metode yang paling sering ya. Ini yang paling sering saya gunakan. Oke, ini ada contents ya. Oke, contents. Kita mengecek apakah data satu ini mempunyai satu, gitu. Oke. Namun di sini kita lihat, di sini ada tulisan bahwa ini error. Kenapa? Di sini dikasih tahu bahwa kita nggak bisa ya mengubah, memasukkan nilai ini ke dalam cek data karena nilai ini bernilai boolean, gitu. Oleh karena itu kita harus mengubah cek data ini menjadi tipe data boolean, ya, boolean. Oke. Nah, maka akan errornya akan menghilang, gitu. Oke. Kita mau mengecek ya apakah data satu ini memiliki nilai satu nggak di dalamnya, gitu. Nah, oke, kita lihat. Oke, kita ketik cek data di sini. Oke, di sini juga error. Oke, sama. Nah, di sini artinya URL line ini hanya bisa digunakan untuk mencetak variabel yang bertipe data string. Kita tahu bahwa cek data ini sudah menjadi boolean. Oleh karena itu, kita harus melakukan konversi ke dalam string. Caranya seperti yang sebelumnya, kita klik to string. Nah, seperti ini. Oke, ya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, apa hasilnya? True. Artinya apa? Data satu itu mempunyai string yang bernilai satu. Nah, oke. Kira-kira di sini ada yang ingin bertanya mengenai ini? Kira-kira sudah jelas? Ya, ini oke, yang ini metode yang paling umum gitu ya. Oke. Oke. Coba kita ubah ya data satu ini misalkan menjadi 1, 2, 3. Oke. Apakah nilainya akan bernilai true? Gitu. Oke. Ya. Bernilai true. Karena 1, 2, 3 ini mempunyai angka 1 di dalamnya. Makanya dia menunjukkan bahwa hasilnya itu benar, gitu, true, gitu. Nah, oke. Kita coba menggunakan activity yang lain. Activity yang lain maksud saya metode yang lain ya. Ya. Kita coba melakukan metode equal. Ya. Ya. Oke. Di sini yang ini saya komen dulu. Oke. Nah, seperti biasa yang kita ketahui, komen ini digunakan untuk unhidden ya, bukan menghilangkan, tapi kayak seperti menghidden activity ini, sehingga ketika UiPath ini, studio ini dijalankan, dia akan melewati yang komen ini, gitu. Kita coba menggunakan metode equal. Equal. Oke. Ini saya menggunakan studio versi ya versi sebelumnya ya. Jadi karena itu tampilannya seperti ini gitu. Ya. Dibandingkan studio yang baru begitu. Nah, ini sekedar informasi saja. Namun ya kebanyakan
fungsinya yang untuk dasar hampir mirip dengan yang versi yang baru. Baiklah, kita cek ya hasilnya yang tadi ya. Nah, hasilnya false. Ya, kenapa false? Jadi apa itu metode equal? Equal itu untuk membandingkan gitu. Membandingkan apakah data satu ini sama dengan satu gitu. Untuk lebih mudahnya, oke ya. Nah, lebih mudahnya saya buatlah data 2 itu bernilai 1. Jadi kita berbandingkan apakah data 1 itu sama dengan data 2 gitu. Nah, ini kita ubah menjadi ya, ini nilainya, ini kita ubah menjadi variabel data 2. Nah, apakah data 1 sama dengan data 2? Sama, artinya sama persis begitu. Tentu saja ya, hasilnya adalah false karena berbeda. Data 1 dan data 2 itu berbeda. Ini ya metode yang umum yang digunakan ya. Tadi ada konten, ada equal gitu. Ya, selanjutnya ada, ini saya komen lagi. Sebelum saya komen, coba saya copy ya. Metode substring. Length aja dulu. Ya. Kita ganti misalkan nama variabelnya bernama panjang data. Kalau kita mendengar kata length, apa yang kita bayangkan? Pasti panjang gitu. Kita ingin mengetahui panjang dari sebuah variabel string gitu. Maksud saya adalah isinya gitu. Oke. Ya. Misalkan kita pakai data 1. Data 1 ya. Dot length. Oke. Nah, di sini sebelum kita gunakan length, nah, di sini ada tulisannya. Property string dot length as integer. Berarti dia kemungkinan menggunakan tipe data integer. Berarti panjang data ini harus kita ubah menjadi integer. Ya. Oke, panjang ini kita ubah jadi panjang data to string. Ya, seperti inilah. Kenapa? Karena panjang data adalah tipe data integer. Jadi uraian ini cuma berlaku untuk tipe data string ya. Oke. Saya gunakan debug aja supaya untuk melihat alurnya ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada tanda hijau kan? Gitu. Tanda hijau di sini artinya dia pertama akan melalui ini, akan melompati yang di komen ini masuk ke dalam assign yang ini. Nah, di sini dapat kita ketahui kalau panjang datanya adalah 3. Ada 3 item di dalam data satu ini. Ada 3, 1, 2, 3. Gitu. Kalau kita ganti, misalkan ya, A, B, C gitu. A, B, C, D. Ya. Ada berapa? Ada 4. Nah, inilah contoh length ya. Nah, ini contoh
metode yang umum gitu. Nah, kemudian ada apa lagi yang umum ya, yang sering umum. Oke, mungkin kita tahu bahwa ini ada banyak ya, gitu. Ada banyak. Gitu. Oke. Oh ya, ya, ada indeks ya, ya. Ada juga indeks itu yang juga umum, ada juga upper tuh istilahnya bagaimana mengubah huruf kecil ke huruf besar begitu. Nah, kita coba ya, activity yang baru. Oke, kita copy aja yang ini. Pasti ya. Kita coba to upper. Ini yang umum juga digunakan. Oke, misalkan A, B, C, D. Oke, ini kita ganti jadi misalkan data baru. Nah, data 1 dot to upper. Nah, seperti ini. Ya, kita coba tampilkan bagaimana hasilnya, ya kan? Ya, kita lihat ada A, B, C, D. Jadi untuk mengetahui metode-metode yang ada itu bisa kita cek di dokumentasi UiPath ya, itu ada banyak penjelasan mengenai metode-metode ini gitu. Ya. Itu apalagi metodenya ada substring, itu juga sering ya digunakan. Ya. Nah, misalkan substring. Substring. Ya, misalkan nih ada A, B, C, kita ambil lah misalkan A, B, C, D, E, F, G. Oke. Kita ingin menggunakan substring. Substring itu mengambil sebagian kata dari A, B, C, D, E, F, G ini. Gitu. Sebagai contoh, ini saya upper saya komen, length saya komen, ya. Data 1 tuh upper juga, ini saya copy aja. Ya. Ya. Data baru, data 1 tuh substring. Kita menggunakan substring. Oke. Substring 2 misalkan. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, lihat. C, D, E, F, G. Artinya apa? Dia mengambil 3 data pertama dengan menghilangkan dua huruf yang pertama. Gitu. Kalau kita buat 3, dia akan menghasilkan D, E, F, G. Nah, jadi selain Redline kan, Redline ini kan kita mau nggak mau kita harus memasuk ke sini ya, ke output ya, melihat hasilnya. Jadi kita bisa menggunakan activity yang namanya message box. Ya. Oke, message box ya, supaya lebih enak ya. Oke, message box, data baru. Oke.
Jadi ini kalau teman-teman pernah menggunakan ya Microsoft Visual Studio ya, ini ada juga message box lah gitu. Activity-nya ya digunakan untuk menampilkan message box. Gitu. Lama. Mungkin ini dia. DEFFG. Oke. Ini contoh activity yang bernama message box dan digunakan juga sebagai menampilkan ataupun output dari sebuah variabel. Ya. Ini substring ya. Kita gunakan lagi misalnya readline. Selain readline ada juga yang namanya log message ya. Nah, log message ini hampir sama penggunaannya dengan readline, namun dia lebih berfungsi untuk melihat alur-alur dalam sebuah activity di orkestra. Mungkin di pertemuan keempat ya mengenai orkestra akan jelaslah penggunaan log message ini gitu bagaimana. Oke. Ya. Karena kita ingin menampilkan hasil saja, berarti kita ingin menampilkan info ya, info gitu. Data baru. Gitu. Oke. Ya. DEFG. Bisa kita lihat ya. Tampilannya itu agak berbeda dengan Redline. Redline itu agak lebih abu-abu gitu, ya, lebih gelap. Sedangkan DEFG ini log message ini lebih jelas. Oke. Ya, selanjutnya substring kita bisa juga misalkan mengambil di tengah apa kita ingin mengambil misalkan cuma CD aja gitu atau CDE gitu ya. Kita coba AB B di nomor 2 ini supaya lebih mudah ya. Ini bisa saya pindahkan ke atas dengan mengklik ini lalu menekan Ctrl C ya, Ctrl C ataupun Ctrl X. Baru kita pindahkan ke sini. Supaya lebih jelas. Oke, data baru. Oke. 3. Oke. Oke. Hasilnya adalah DEF. Artinya apa? Ketika kita membuat ini jadi 3,3, artinya dia akan mengambil huruf yang setelah 3. A, B, C kan 3. Setelah 3 apa? D. Berapa huruf yang diambil? 3 juga. D, E, F gitu. Nah, kalau kita ganti ini jadi 4, dia akan mengambil D, E, F, G gitu. Nah, D, E, F, G. Nah, ini adalah contoh penggunaan substring gitu. Gitu. Ya. Oke. Berikutnya selain kita bisa memanipulasi ya data string, ya, kita coba memanipulasi variabel tipe variabel yang lain gitu. Nah, ini penjelasan mengenai ini string metode string yang paling umum yang sering digunakan gitu. Sebenarnya ada banyak ya gitu. Saya buat workflow yang baru.
Oke. Yang baru. Oke. Kita coba masuk ke dalam variabel yang namanya mengenai list gitu. Ya, mengenai list. List, ya ini list itu tipe data, ya, sebuah tipe data yang berisikan banyak value gitu. Ini sebagai contoh saya buat ya activity baru assign yang bernama list. List. Ya. Di Python, di bahasa pemrograman lain, Python juga ada list ya. Gitu. Ini ya mirip-mirip lah dengan Python. Ya. Oke, kenapa saya bilang Python ya mungkin karena Python yang paling mudah dan yang paling umum lah digunakan. Begitu. Oke. List di sini ketika kita deklarasikan ya tipenya masih string, ya kita coba ganti jadi list. Nah, untuk mengganti jadi list di sini kan nggak ada list di sini ya. Nah, jadi kita bisa coba mengklik di sini di bagian browse for types. Oke. Di sini ada list. Oke, agak panjang ke bawah. Kita pakai ini dia sistem collection generic ya, list. Oke, kita misalkan kita list of string gitu. Ini. Ya. Oke, kita deklarasikan dulu new list of string. Oke. Nah, jadi ya ini list kosong. Jadi list kosong yang belum ada isinya sama sekali. Nah, kemudian kita ingin memasukkan sebuah data ke dalam sebuah list gitu. Nah, kita bisa menggunakan activity yang namanya add. Kita cari aja collection. Nah, di sini. Nah, kita gunakan misalkan add to collection. Oke. Add to collection. Kita misal karena dia string, kita di bagian sini ya, di bagian propertiesnya, ini item yang ingin kita masukkan ke dalam list. Oke. Di sini ada pertanyaan ya. Gimana cara kita menemukan tipe data yang sesuai ya? Ya saya kalau list ya misalkan kalau misalkan kita ingin mencari list ya biasanya list yang sering digunakan itu adalah yang ada ininya sistem collection yang generik gitu. Kita cari yang list yang ini yang paling sering yang paling umum digunakan gitu. Ini yang paling basic lah gitu. Okay. Kemudian kita karena dia string, kita misalkan kita buat satu gitu. Satu, nama collection-nya apa? Ya, list. Oke. Oke. Nah, di sini tipe-nya kita ganti string. Ya. Oke. Gimana caranya kita ingin melihat isi dari string? Nah, di sini kita bisa menggunakan namanya perulangan. Ya. Perulangan ataupun ya. Jadi perulangan yang kita gunakan itu di sini misalkan for ya. For namanya for each. Nah, jadi kalau di Python itu misalkan
ya for lah, for i in list gitu. For i in list, baru enter print i gitu. Nah, itulah contohnya gitu. Di sini dia berbentuk seperti activity gitu. Dia udah kayak drag drop gitu. Kayak apa? Kalau di Python kan kita buatlah misalkan kayak gini ya, misalkan dia for each, kita coba i gitu. I in list gitu. Baru kita print. Printnya apa? Write line. Gitu. I. Oke. Saya coba jalankan. Nah, satu. Ya kan? Inilah dia. Inilah contoh perulangan di dalam UiPath ya. Ini kita bisa menggunakan namanya for each gitu. For each kalau dalam PT kan for i in list gitu. Baru print i gitu. Inilah contohnya gitu. Bagaimana jika apa? Misalkan kita tambah lagi gitu. Ya udah kita bisa menggunakan add to collection lagi gitu. Kita tambah di sini 2 gitu. Berarti dia ada 2 ya kan? Jadi kalau kita lihat prosesnya, kita lihat, oke. Kan ini cepat ya. Kita bisa memperlambatnya dengan fitur debug di bagian slow step. Kita buat 1 kali misalkan. Jadi ini akan terlihat bagaimana prosesnya berjalan. Pertama, oke. Dia print 1 dulu, ulang lagi print yang kedua. Seperti inilah prosesnya. Gitu. Dengan lambat. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses perulangan for each menggunakan fitur debug dan di bagian slow step untuk melihat bagaimana prosesnya berjalan secara lambat. Gitu. Kemudian kita ingin menghapus, misalkan menghapus isi dari list. Ya. Kita bisa menggunakan remove from collection gitu. Oke. Di mana kita letakkan? Misalkan setelah ini. Setelah for each. Oke. Ya. Apa item yang ingin kita hapus? Misalkan item yang pertama yaitu 1. Gitu. Jadi kita collection-nya namanya list. Oke, itemnya 1 ya. Oke. Ya. Oke. String. Oke, ya. Oke. Coba kita for each lagi. Oke. Kemudian cobalah misalkan kita buat sebuah log message ya. Oke. Di sini misalkan kita tambahkan tipe data lain, ada integer, ada boolean gitu. Apakah kita bisa menambahkan di sini jadi tipe data yang lain? Itu kalau misalkan 2 tipe data, sebaiknya kita menggunakan namanya dictionary gitu. Untuk 2 tipe data yang berbeda gitu, kita bisa menggunakan dictionary gitu. Itu menurut saya ya.
Oke. Berikutnya, oke, kita lihat dulu perbedaan. Oke, di sini kita buat ini kayak apa ya? Kayak istilahnya ya kayak print lah, gitu. Oke, kita cek dulu. Ini hasil sebelum, ya, dan ini hasil sesudah, gitu. Ya. Oke. Nah, ya, kita lihat di sini ya. Hasil sebelum 1,2, hasil sesudah itu 2, gitu. Nah, ini contoh menggunakan remove from collection. Jadi supaya kita enak ya, istilahnya supaya lebih efisien dalam membangun sebuah workflow, kita alangkah baiknya misalkan yang ini ya, ini 2 activity yang sama gitu. Namun kita tahu bahwa ini activity-nya itu isinya itu berbeda gitu. Namun namanya sama. Nah, jadi misalkan jika ada misalkan teman kita ataupun rekan kita yang ingin memperbaiki kode kita gitu. Alangkah baiknya kita membedakan antara 2 activity yang namanya sama gitu. Misalkan add gitu. Satu Bye-bye. gitu. Satu to collection gitu. Nah, lalu ada add 2 to collection gitu. Nah, jadi ini ya, kita nampak bahwa 2 activity ini meskipun meskipun dia aktivitasnya yang sama namun berbeda gitu kegunaannya. Nah, gitu. Oke, ini juga misalkan for each untuk yang pertama dan for each yang kedua gitu. Dua baru remove 1. Oke, seperti ini. Nah, ini lebih enak, kita lebih nyaman kita membacanya gitu. Ya. Selain 2 tadi, kita bisa menggunakan contohnya adalah exist in collection. Exist in collection. Oke, saya yang ini saya hapus supaya lebih exist in collection. Kita tahu bahwa kita sudah menambahkan 2 item ke dalam list. Lalu kita ingin mengecek apakah ada gitu. Apakah kita bisa output specific item pada list? Oke, ya, kita bisa output specific item pada list dengan membuat indeksnya gitu. Kita buat indeks misalnya list 0 maka dia akan menampilkan isi dari list yang pertama gitu. Misalkan listnya ada apa nih? Ada 2 ya, isinya 1 dan 2. Misalkan kita ingin menampilkan 2 gitu. Jadi kita buat aja di bagian lainnya list dalam kurung 1 gitu. 1 itu indeksnya gitu. Nah, itu. Karena ini indeks 0 dan ini indeks 1. Jadi bisa menampilkan spesifik gitu. Nah. Kemudian saya lanjutkan di bagian exist in collection ya. Ini untuk mengecek apakah salah satu item itu ada di dalam list gitu.
Oke. Kita cek gitu. Collection-nya list. Ya, baru ada itemnya misalkan 3. Oke. 3. Kita di bagian result-nya kita buat hasil. Ya. Hasil pengecekan supaya lebih lengkap. Oke. Hasil pengecekan. Ya. Baru kita ya, red line lah. Kita cek exist in collection. Ya, baru tadi hasil pengecekan. Dot to string. Nah, ya. Kita tahu hasilnya adalah false. Ya, kita tahu kenapa false karena 3 nggak ada gitu di dalam list tersebut. Nah, ini adalah contoh penggunaan exist in collection gitu. Untuk mengecek apakah item yang kita inginkan ada tidak di dalam list gitu. Ini yang paling umum ya mengenai list, manipulasi list. Oke. Selain itu ada remove clear collection. Oke. Clear collection. Ya, clear collection itu menghapus isi dari semua list. Gitu. Nah, jadi dengan kita menggunakan clear collection, maka ya, hilanglah kita cek dulu. Maka hilanglah isi dari semua list. Oke. Item list item ya. Oke, kita cek dulu. Ya, kosong ya. Tidak menampilkan apa-apa. Nah, inilah mengenai apa list ya, yang paling manipulasi list yang paling sederhana gitu. Kemudian kita bisa menggunakan if gitu ya untuk misalkan untuk berhenti di satu titik gitu dalam list gitu ya, misalkan gitu kita ya kita ingin oke, saya buatlah workflow yang baru supaya untuk oke. Menggunakan ya percabangan ya. Ya. If ya mungkin teman-teman semua tahu ya mengenai if, else gitu. Ya itu istilahnya kan percabangan ya. Jadi kita bisa menggunakan percabangan di dalam aplikasinya dengan list gitu. Di kalau percabangan kita tinggal mencari if di dalam activity yang ada di UiPath gitu. Jadi di sini ada if ya. Oke. Ini ada if. Ya, ini if. Oke, ini misalkan, oke. Bagaimana menggunakan if? Sebagai contoh, saya membuat sebuah variabel yang bertipe boolean
ya. Misalkan angka gitu. Oke. Angka bertipe integer. Ya. Nah, ya. Selalu saya buat di sini 1 misalkan. Jadi misalkan, atau supaya lebih enak ya, ya, umur lah, umur. Umur. Oke, kita buat 18 tahun. Ya. Jadi jika umurnya misalkan sama dengan 18 ataupun di atas 18, dia boleh punya SIM gitu. Nah, jadi kita bisa buat di sini umur if kondisinya apa? Umur lebih besar sama dengan 18. Nah, ini menggunakan if ya. Nah, maka boleh dapat SIM. Nah, ya. SIM umur 18 tahun ya, atau 17 tahun. Saya lupa juga. Kayaknya 18 ya. Boleh sih kayaknya ya. Oke, bolehlah dapat SIM. 18 Gitu. Anggap aja boleh. Anggap aja boleh. Oke. Nah, seperti ini. Nah, maka dia boleh dapat SIM. Nah, ini contoh sederhana menggunakan if gitu. Kalau kita pakai if else, ya. Nah, kita tinggal mengklik show else ini gitu. Oke, kita buatlah. Kita pastikan. Oke, nggak boleh gitu. Nggak boleh dong gitu ya. Dapat SIM gitu. Jadi 18 ya, kita gantilah 17. Nah, oke, run file boleh ya. Oke. Nggak boleh dong dapat SIM. Ini contoh penggunaan if else dan if gitu. Lalu bagaimana misalkan elif gitu. Gitu. Kalau elif ya singkatannya ya Pak, else if ya. Elif, else if. Oke. Ini adalah activity else if. Jadi misalkan jika umurnya oke, di atas 18 atau sama dengan 18. Oh, kenapa saya hapus apa tadi ya? Ini biar oke. Untuk mengembalikannya bisa Ctrl Z ya. Ctrl Z gitu. Oke, pastikan di sini. Oke, misalkan kalian nggak ingin lah ini ada body di sini gitu kan. Kalian cuma ingin menambahkan satu activity. Ini body ini kayaknya buat apalah, buat ribet gitu. Ini boleh dihapus gitu. Nah, tinggal langsung copy, langsung arahkan kursor kemari, langsung pasti gitu. Ini kan biar nggak banyak kali sequence-nya. Ini boleh gitu. Jika hanya satu activity. Oke, else if, elif. Oke, kita buat umur lebih besar sama dengan 18. Oke, boleh dapat SIM gitu. Kalau umurnya gitu ya, kita buatlah rentang gitu ya. Umurnya 10 sampai 10 tahun sampai misalkan 17 tahun. Gitu. Ini oke. Kira-kira yang mengenai N apa ngerti ya? Kayaknya kalau yang kuliah kayaknya N or itu udah ngerti ya kira-kira. Atau ada yang bingung mengenai N ini gitu. Ya, ya, oke. Kemudian ini misalkan boleh dapat SIM, tapi
harus belajar dulu, harus tes dulu gitu. Bukannya dapat SIM harus tes dulu ya semuanya. Udah, ya udah nggak apa-apa. Ini sebagai contoh aja. Else itu umur ya. Oke, ya udah. Oke, aduh ketahuan. Aduh, bercanda ya, bercanda. Oke. Oke, baiklah. Ini nggak boleh dapat SIM. Gini. Ya. Oke. Ini kita buat misalkan 15. Ya. Jadi kalau kita jalankan, kita lihat ya, dia masuk ke, dia masuk ke kemari gitu. Dia nggak masuk kemari gitu. Berarti dia boleh dapat SIM, tapi harus tes dulu gitu. Harus tes dulu. Gitu. Ini typo. Ini contoh penggunaan percabangan ya. Gitu. Oke, balik lagi menggunakan percabangan di list gitu. Oke, kita buat dulu listnya. Ini saya hapus nggak ya? Udah saya komen aja lah. Ini saya komen aja. Oke. Oke. Baru misalkan list sign list. Oke. List. Oke, kita bisa buat list of, kok nggak salah. Oke. Oke, kita bisa buat dari sini juga. 1, 2, 3 gitu. Oke. Jadi selain kita bisa membuat list kosong, kita juga bisa membuat list yang langsung ada isinya. Jadi dia deklarasinya seperti ini, ada new list of string from 1, 2, 3 begini. Ya, oke. Misalkan ada contoh kasus seperti ini gitu. Kalau dia dia cuma akan mengambil list item yang 1 sampai 2 gitu. Kalau 3 nggak diambil gitu. Kita bisa contohnya menggunakan break gitu. Ya tahulah ya break ya. Break kan ya di Python, di bahasa pemrograman manapun ada break itu. Jadi break di sini ada break. Di sini ada break namanya. Jadi break ini untuk memutus perulangan. Ya, misalkan untuk setiap item yang ada di dalam list, saya pakai if ya. If. Jadi jika item tersebut, gitu. Nah, kita pakai itu tadi contents gitu. Item tersebut ada 2-nya gitu. Maka maka dia akan gitu, misalkan break gitu. Lalu yang ini kita buat item. Oke. Berarti 3 ya. Karena kita ingin ngambil 1, 2 gitu. Berarti ketika dia ada ketemu 3 dia berhenti. Inilah contoh penggunaan, maka dia akan berhenti. Jadi ini contoh penggunaan percabangan dan perulangan di dalam list untuk memanipulasi list. Ini contoh ya break ya. Misalnya break lawannya continue, di sini juga ada continue. Nanti bisa coba cek sendiri lah.
atau kita mau kita coba boleh juga. Nah, oke, continue gitu. Di sini kalau continue artinya dia akan melompati oke, karena cuma ada 3, coba kita tambah jadi 4. Oke, kayak gini dia. Memang lebih ribet ya, karena dia Visual Basic bukan Python. Jadi deklarasi listnya pun agak panjang gitu. Ya, oke. Nah, jadi ketika ketemu 3, jadi untuk setiap item di dalam list, jika itemnya mengandung 3, maka lompati gitu. Nah, oke, ya, kira-kira ada yang bertanya ya mengenai yang ini penggunaan sederhana percabangan dan perulangan dalam list gitu. Nah, oke, ini ya, inilah contohnya. Oke. Oke, kemudian ya, kita coba masuk ke apa ya? Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah kita bisa add to collection atau remove collection dari list yang sedang di load? Oke, saya belum pernah sih cobanya. Gitu saya biasanya add to collection itu misalkan jika saya ingin menambahkan data ke dalam list gitu. Misalkan saya menggunakan jadi kita bisa misalkan gini ya. Oke. Ya, masih di Dimas ya sudah ya. Bisa dijawabnya kalau remove itemnya error harusnya ya gitu, bisa dicoba sih. Oke. Jadi selain menggunakan, misalkan saya ingin menambahkan ya, saya ubahlah misalkan listnya menjadi, oke, saya ganti. Ini jadi listnya bisa ya mungkin saya juga kadang mencari list ini harus saya scroll gitu kadang mungkin ya cara cepat mencari listnya ya juga begitu. Jadi karena saya scroll aja ke bawah sampai ketemu list yang ini, yang sistem collection generic, kita pilih integer gitu. Oke, ini saya ganti jadi integer. Oke. Iya, ya. Oke, ini kayak kalau dalam Python ya, itu kayak for i in list, kita buatlah berapa range-nya gitu, berapa kali perulangan yang mau kita buat. Jadi ini ada sebuah fungsi enumerable.range ya untuk menambahkan misalkan 1 sampai 5 gitu. Ya, baru di sini saya buat misalkan item 1. Ini kayak gimana kita menambahkan 1 sampai 5 lah itu ke dalam list ya. Item kita buat menjadi integer. Oke.
kemudian add to collection, baru itemnya dari item ini, oke, baru list, baru nanti kita incrementkan. Oke, ini kayak i++ ya, atau ya i++ lah gitu, ataupun item++ gitu. Ya kalau di C ataupun di Python kalau nggak salah gitu. Item tambah 1. Oke. Oke. Item, oke, deklarasinya. Oke. Listnya for each-nya. Oke. Item 0. Oh, ini karena ini sama ya, kita gantilah jadi count. Di item ini karena dia mirip supaya lebih memudahkan, kita jadi hitunglah data. Nah, data tambah 1. Ya. Ini yang ya. Baru ya kita coba lihat hasilnya. Coba kita buat for each yang berbeda. Oke, item dot list item to string. Oh. Oke. Ya, ini contoh yang ketika dalam loop menambahkan add to collection gitu. Ya, ini yang sering saya gunakan gitu. Nah, gitu. Ini contoh manipulasi data dengan list. Ini list mungkin ya, menurut saya sih banyak sih digunakan. Oke. Kemudian coba kita masuk selanjutnya, mungkin sharing-sharing aja ya yang mengenai manipulasi data. Kemudian coba kita masuk mengenai Excel ya. Oke. Jadi kalau mengotomasi Excel, kita nggak akan lepas dari yang namanya data table. Jadi data table itu juga sebuah variabel gitu. Misalkan kita buat variabel ya. Misalkan kita membangun sebuah data table. Jadi data table, di sini ada namanya data table. Jadi data table itu sebuah jenis ya, itu tipe data. Mungkin nggak kalau di Python itu kayak kalau sering manipulasi data itu kayak pandas gitu. Dia kayak ya kayak tabel-tabel. Dia tipe data yang berisikan tabel gitu untuk memanipulasi data. Dia punya sel, punya baris, punya kolom. Itulah data table. Nah, jadi salah satunya adalah
activity yang digunakan untuk membangun data table adalah namanya build data table. Di build data table itu digunakan untuk membangun sebuah data yang berisikan baris dan kolom. Ya. Data table. Oke. Nah, di sini ketika kita menggunakan activity build data table, di sini udah ada data table sampel yang berisikan 2 kolom 1 baris. Ada kolom 1 yang memiliki header bernama kolom 1 bertipe data string. Lalu kemudian ada kolom 2 yang bertipe data integer gitu. Ada teks yang isinya yang ini teks, yang ini 1. Nah, ini contoh data table gitu. Nah, jadi di sini dari data ini kita buatlah sebuah variabel di sini yang bernama misalkan dt. Oke. Atau lebih mudahnya data table, karena udah ada yang ini mungkin data table. Ketika kita membuatnya dari build data table, maka akan langsung bertipe data table. Nah, jadi misalkan kita ingin menuliskan data ini ke dalam Excel begitu. Oke. Di sini saya sudah buat ya. Oke. Misalkan kita buka lah. Open a project folder. Jadi ini ada tadi setiap workflow dan main projectnya. Nah, di Excel atau kita buka aja dari awal. New. Oke. Ya, kosong ya, masih kosong. Oke. Nah, di sini kita ingin menuliskan data yang ada di sini ke dalam Excel. Nah, kita bisa menggunakan fungsi juga activity, terbawa juga dia fungsi gitu. Nah, oke. Ya, Excel ya, namanya adalah cukup cari di sini Excel ya. Nah, di sini ada banyak. Jadi Excel itu ada banyak activity-nya. Jadi activity yang digunakan untuk menuliskan data dari data table ke dalam Excel adalah right range. Oke. Di sini bisa kita lihat di sini ada error. Jadi activity right range yang punya bentuknya seperti ini itu cuma bisa digunakan jika dia diletakkan di dalam sebuah activity yang lain bernama Excel Application Scope. Jadi kita cari dulu Excel Application Scope. Nah, oke. Nah, baru kita cari di mana letak Excel kita tadi. Kita cari. Nah, di sini langsung ketemu ya. Ketemu di sini Excel. Nah, oke. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau kita buatnya langsung di dalam project ini, di dalam project folder, dia langsung berbentuk seperti ini. Excel, nama file, dan formatnya. Nah, oke. Kemudian kita akan menuliskannya di dalam sheet 1. Sheet 1 ya, dan dimulai di range A1. Oke, kita letakkan data table di sini. Oke, data table. Nah, jadi ketika kita jalankan run file ya.
Nah, maka akan muncul teks 1. Loh, tapi tadi ada header-nya gitu kan. Nah, jadi di sini ada pengaturan di bagian properties. Jadi kalau kita ingin menambahkan header, kita tinggal mengklik ini. Nah, oke, kita coba lagi. Oke, tadi saya menggunakan run file, tapi nggak apa-apa. Nah, kolom 1, kolom 2, teks, dan 1. Nah, inilah dia. Inilah bagaimana data diolah, kemudian dimasukkan ke dalam Excel. Nah, ya. Ini yang pertama. Ini build data table. Oke. Nah, oke, di sini mungkin saya edit ya. Nama workflow-nya dengan menggunakan rename ya. Excel rename. Oke, mungkin saya ganti jadi build data table. Oke. Nah, ya. Ini yang pertama. Oke. Kita coba yang lain gitu. Membaca file dari Excel. Oke. Membaca data ya dari file Excel. Oke. Oke. Nah, untuk membaca data dari Excel, kita bisa menggunakan dua activity yang umum. Oke, yang pertama ada read range. Ini read range versi pertama, di mana dia harus diletakkan ke dalam activity yang namanya Excel Application Scope. Namun, kita bisa menggunakan jenis yang kedua. Oke, jenis yang kedua kita cari namanya workbook. Oke, di bagian workbook ini ada read range. Oke, nah, yang ini yang versi yang kedua. Oke, nah, dia yang versi ini memiliki perbedaan dengan versi yang pertama. Oke. Bisa kita lihat ya. Oke. Nah, di mana letak perbedaannya? Ya, kalau kita cari read range, ya di sini ada Excel. Nah, kalau yang ada Excel dia bentuknya seperti ini, cuma satu apa aja, gitu. Yang kedua ada yang ada workbooknya. Oke. Nah, oke, kita coba menggunakan yang pertama dulu. Oke, yang ini saya komen aja. Oke. Oke, Excel Application Scope. Ya. Nah, jadi kita cari. Nah, kemudian setelah kita baca, kita buat dulu, kita ubah dia data yang ada dalam Excel ke dalam data table. DT kita deklarasikan, oke. Deklarasikan, kita inisialisasikan. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat kalau variabelnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena skopnya berbeda. Dia berada di sequence yang berbeda. Kalau nggak salah pertemuan kemarin ada yang dibahas ya mengenai sequence ini. Gitu. Nah, jadi ini hanya berlaku di dalam sequence do, gitu. Variabelnya. Ini bisa dibilang ya variabel lokal ya. Kalau dalam Python ya itu namanya variabel lokal gitu. Ya, kemudian kita lihatlah. Oke. Setelah kita ngambil datanya, kita mau melihat terambil nggak gitu data yang ada di Excel ini. Oke. Kita bisa menggunakan namanya output data table. Oke. Output data menampilkan data table dalam bentuk string. Ya, ini dia. Oke.
Oke, nah ini dia di sini data table kita kita isikan di sini, kemudian teksnya kita ubah menjadi misalkan output. Output itu hasil biar lebih Indonesia. Oke, hasil ya, hasil. Oke. Nah, di sini kemudian kita gunakan readline hasil. Oke. Nah, ini dia. Ada kolom 1 teks, kolom 2 1. Nah, ini contoh menggunakan activity yang digunakan untuk mengambil data dari Excel, kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk string. Nah, ya. Ini Excel application scope. Oke, ya. Gitu. Pertanyaannya terlewat ke saya tadi. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih Mas Dimas sudah menjawab ya. Baiklah, kita lanjutkan mengenai data table. Tadi kita belajar menuliskan, membaca, lalu coba kita mengolah data table ini. Gitu. Ya, misalkan ini kolom 1, kolom 2, ada teks, ada 1, ada teks 2, ya, ada 2 di sini. Oke. Kita save. Oke. Kemudian kita coba menggunakan filter data table. Jadi filter data table ini ya digunakan untuk mengubah ya, memfilter data yang ada di dalam data table. Nah, jadi misalkan di sini kita ambil data table yang ingin kita filter di tadi namanya. Oke, kemudian hasil filternya kita simpan di data table yang mana, gitu. Misalkan, atau kita masih menggunakan data table yang pertama, nggak apa-apa, bisa. Oke. Jadi kita filter, misalkan kita hanya ingin mengambil kolom kolom 2 gitu. Kita cuma ingin mengambil kolom 2 yang nilainya lebih dari 1. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya bahwa dia akan mengambil memfilter ya, data yang cuma kolom 2 tapi nilainya lebih besar dari 1. Kita tahu bahwa di kolom 2 ini ada 1 di sini. Nah, namun karena kita filter dia lebih besar dari 1, maka nilai-nilai yang ada di dalam kolom 2 cuma akan diambil yang di atas 1. Nah, ini contoh filter data table. Okay. Nah, kemudian apalagi bisa kita kemudian setelah kita kita filter, kita ingin menuliskan hasilnya, misalkan gitu ya, red range ke dalam sheet 2 gitu.
Itu sheet 2 dt. Oke, headernya kita buat. Ya. Oke. 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 Nah, di sini akan ada sheet 2 yang berisikan data table yang sudah kita filterkan. Gitu. Nah, gitulah dia. Ini contoh apa? Oke. Namun jika kita pindahkanlah misalkan, oke, referensi ini di luar scope dari Excel application scope. Nah, maka dia akan error. Karena referensi yang ini cuma berlaku di mana kita tidak perlu misalnya seperti ini. Ini saya komen. Oke, workbook. Read range di sini ya, kita boleh. Oke. Nah, di sini kita ambil XL, oke, DT. Oke, DT tadi karena dia lokal, dia enggak, dan dia sudah kita uncomment, dia jadi enggak ada ya. Jadi coba kita ubah ya. Kita ubah DT ini skopnya di membaca ini. Ya, coba. Apakah ya? Dia ada ya DT ya. Gitu. DT. Oke. Kemudian sheet name-nya sheet 1. Oke, kita lihat perbedaannya apa range-nya. Oke, kita kosongkan aja ya, karena ini kita ingin membaca seluruh data yang ada di sheet 1. Gitu. Oke, jadi ketika kita membacanya, apa yang terjadi? Error. Artinya apa? Errornya itu berbeda ya. Kenapa yang ini bisa terbaca, yang ini bisa terbaca, sedangkan yang ini tidak? Ya, Excel yang workbook dia bisa berfungsi jika Excel-nya ini tidak digunakan. Artinya jika dia dalam keadaan tidak dibuka ya, gitu. Gitu. Kemudian jadi jika kita ulangi lagi dengan menekan tombol restart, ya itu proses dia digunakan untuk mengulang kembali ya proses yang sudah kita lakukan. Kita lihat dia dapat membaca data dari Excel tersebut. Gitu. Ya kalau tidak salah ya, format yang bisa dibaca oleh read range workbook ini adalah yang nggak bisa ya, itu yang dia berformat, kalau nggak salah dia setahu saya tidak bisa membaca format XLSB. Gitu. Kalau saya nggak salah gitu. Okay. Yang Excel yang memiliki format makro gitu begitu ya, kalau nggak salah gitu. Mungkin ya teman-teman yang lain mungkin bisa mengklarifikasi ya. Oke. Ya, ini ya waktu kita ya.
Oke. Eh, ya, udah 5 menit lagi ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, inilah contoh dari sini ya. eh, Oke, ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi yang mengenai Excel aja. Jadi Excel ini dalam manipulasi Excel dia ada dua jenis. Dia ada yang versi klasik sama versi yang modern. Jadi kalau kita ingin mengubah dia menjadi versi modern, di sini kan nggak ada ya. Di sini ada show modern gitu. Nah, di sini ada versi modern. Nah, perbedaannya kebanyakan yang modern ini lebih lengkap ya fitur-fiturnya dalam mengolah data gitu ya. Ya, teman-teman sekalian ya bisa melihat mengenai perbedaan antara Excel klasik dengan Excel modern di akademi ya, bisa dicoba lah akademi mana ya. Aduh. Di sini ya. Ya. Nah, di sini di bagian nih, data table dan Excel automation ini bisa dicek lah begitu mengenai perbedaan antara Excel yang modern dengan yang lama gitu. Soalnya ada yang seperti apa ya, fitur kayak seperti format itu sangat apa ya, sangat penting lah gitu dalam mengolah data, namun tidak ada di versi yang lama gitu. Oke, gitu. Oke. Kemudian apalagi ya, yang saya tambahkan mengenai manipulasi Excel ini. Oh ya, kita tahu dalam mengolah data table ini kita bisa menggunakan berbagai aktivitas yang ada di sini gitu. Namun untuk yang advance kita bisa menggunakan yang namanya, kalau nggak salah, LinQ. Kalau teman-teman pernah dengar itu kayak LinQ itu cara cepat dalam mengolah data table gitu. Jadi dia bisa memberikan kita LinQ itu bisa memberikan kita mengolah data table lebih cepat gitu. Namun ya dia lebih susah dibaca gitu. Dan itu lebih sulit jika ingin jika kita ingin menambahkan fitur yang baru gitu. Karena nggak semuanya developer yang UI ini mengerti mengenai LinQ yang tinggi begitu. Ya, itu ajalah yang ingin saya sampaikan ya pada pertemuan hari ini lah. Oke, Mas Hendrianto. Oke, boleh diapalah. Saya alihkan ke Anda sekarang. Oke, sip. Thank you Mas Tika ya. Ya. Nah, gimana teman-teman, mungkin ada yang pengen diperjelas dulu nggak nih? Atau Mas Dimas ada yang ditambahin kah? Dari tadi yang jelasin nih, tadi berarti kita lebih banyak membahas data manipulation ya tadi ya, sama string manipulation. Itu beberapa fitur juga sudah dijelasin nih sama Mas Tika juga. Kemudian kita tadi juga ada Excel ya, dan proses Excel nih jadi salah satu proses yang wajib ya bagi FPA developer,
pasti tidak jauh-jauh dari dengan Excel manipulation lah, data table. Nah, jadi itu ya materi-materi. Ada yang mau ditanyakan ini Noval, tanda hijau muncul karena versi terbaru. Ini di panel debug ya tadi Mas Dika ya. Tanda hijau itu. Apa sinyal saya apa ya kurang apa ya? Ada putus-putusnya ya? Atau Di gimana? saya lancar sih Mas. Oh, oke. Itu execution trial tuh maksudnya. Thank you Mas Joko. Oke. Tanda-tanda hijau itu pas debug itu fitur yang dinyalain sih biasanya. Jadi coba ya. Ketika kita debug itu membantu kita proses debug aja sih, debugging. Ya, ya fitur debug itu ya misalkan kita ingin mengecek misalkan di dalam sebuah workflow ada 10 activity lagi gitu. Namun kita ingin mencoba menjalankannya di activity ke-8 gitu. Itu bisa menggunakan fitur apa debug tanpa harus melewati yang pertama gitu. Itu salah satu keunggulan fitur debug gitu. Jadi kan prosesnya kan misalkan panjang itu. Misalkan kita cuma pingin kalau ada 100 activity, kita ingin coba di activity yang ke-80 gitu. Tanpa melewati yang 20 sampai 30. Mungkin fitur debug bisa membantu kita untuk hanya menjalankan dari activity yang ke-80 begitu. Gimana guys, Tonoval cukup jelas kah atau ada yang pengen diperjelas lagi? Oke. Kalau misalnya Mas Noval mau nyalain fitur itu yang hijau-hijau itu muncul itu di panel debug. Terus aku tunjukin aja ya. Untuk execution trial. Nah, kalau misalnya kita jalanin biasa nih, ini execution trialnya mati ya di sini. Nih, kalau bisa dilihat, kalau bisa kita jalanin, maka nggak ada tanda apa-apa di sini. Ini cuma ya kita pun nggak tahu dia prosesnya di mana gitu. Kita stop dan kita jalanin execution trial di sini. Kita nyalain, nyala, dan kita running lagi. Nah, baru dia muncul di sini. Dan dia ada kasih tanda nih, dia berhasil apa enggak, terus prosesnya. Tadi dia lewatin jalur mana aja. Dan ini cukup berfungsi ketika teman-teman sudah menggunakan project yang gede ya. Apalagi kayak reform gitu-gitu tuh. Jadi tahu nih, robot kita nih jalannya ke arah mana. Dia meninggalkan jejak di belakang. Yaitu trialnya ini. Hijau, nanti kalau berhasil berarti centang, kalau merah berarti gagal. Nah, gitu-gitu sih. Nah, nanti berhasil seperti ini. Lebih ke proses membantu kita aja kalau execution trial. Dan ini biasa dipakai cuma di debug, jadi kita untuk testing. Oke, gitu. Nah, itu untuk execution trial. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau saya dan cukup malam juga ya. Thank you banget ya Mas Dika ya, udah sharing banyak juga materi-materi. Iya, Mas. Yang lain kalau misalnya ada yang kurang jelas nih dari hari ini, nanti tanya aja di grup dan kita akan jawab bareng-bareng dan diskusi juga. Mas Dimas gimana Mas Dimas? Ada yang mau perlu ditambahkan lagi? Nah, kalau dari saya ini aja sih mau promo Mas. Oh boleh, Nanti boleh silakan. ya ini saya sekalian share video juga ya, mungkin ada yang belum kenal. Udah kelihatan muka saya? Oke. Nah ini mungkin nanti kita akan ketemu ya kalau teman-teman di sini masih lanjut. Terus sebenarnya dari kemarin tuh penasaran ini pesertanya fresh grade apa udah pada kerja gitu. Takutnya udah pada kerja tuh kerjanya cuma ngetes kita gitu.
Gitu. Ya Ya, juga. Mas Dika ya. Teman-teman mungkin bisa respon di chat atau mau ngomong langsung boleh nih. Kayaknya beberapa aku tahu nih ada yang fresh graduate, cuman konfirmasi dong di chat dong. Supaya kita bisa Nah, nyesuaiin juga ya soalnya. iya. Boleh tuh di chat tuh ya sekalian. Atau Eh, ngomong oh silakan. iya, sekalian ini masih di minggu ini di hari Jumat, udah pada kerja ya. Di hari Jumat nanti ketemu saya, kita akan bahas tentang selektor sama error handling gitu. Nanti mungkin teman-teman yang sering wah udah pada kerja semua, saya jadi ngedown ini. Udah pada kerja, ada yang Ya, kerja Mas. dan kuliah Kalau gitu. enggak kita Jadi ganti deh pertanyaan kayaknya. Udah berapa lama nih berinteraksi dengan di iPad nih? nah itu kayaknya kirain mereka topiknya bakalan wah gitu ya. Tapi nanti ya wahnya nanti pas ditanya jawab kayak tadi ya. Ada yang unik ternyata. Ada pertanyaan yang kayak tadi kalau lagi di loop boleh di add atau di remove nggak itu. Itu lumayan advance ya di soal certification keluar itu. Ya Mas Hendrianto, Mas Dika ya. Gitu. Banyak sih. Mungkin mungkin kalau teman-teman yang udah kerja sambil lihat kok materinya dasar karena mungkin ada yang fresh grade di sini Mas Hendrianto ya. Ya, tapi kan kita udah sampai di awal ya. Materi yang kita sampai ini basic. Kenalan, kita kayak berkenalan dengan di iPad dulu nih. Jadi teman-teman yang udah bekerja atau mungkin di sini pengen ngulang-ngulang materi, nah di sini tempatnya. Soalnya untuk advance, sayangnya kita nggak bahas terlalu advance ya. Kecuali memang Nah, ada diskusi. betul betul. Itu sih saya mau promo aja besok bukan besok sih, hari Jumat jam Hmm. 8 sampai jam 10 ya. Kita Yep. bahas tentang selektor yang jadi mungkin disiapin pertanyaannya. Ya, Dan dapat Mas gambaran. Hendrianto, Mas Dika juga mohon bantu saya ya kalau saya nggak bisa. Itu aja. Aman. Nah, saya kembalikan ke Mas Hendrianto. Oke, sip. Oh, ada yang masih awal BRB. Mas Dimas gak salah juga ada video tentang string manipulation gitu-gitu ya Mas. Nah, boleh Ya, juga Mas betul. share juga di. Ada di YouTube. Belum saya lanjutin sih. Iya, Cuma nggak dikit. apa-apa. Nah, Itu juga saya ada nonton, itu juga cukup jelas, jelas juga kok itu. Jadi boleh nanti keren kalau ada juga. yang pada belum tahu nanti saya tambahin videonya. Boleh tuh. Share aja Mas. Ini saya daripada penasaran. Mhm. Sip. Oke, teman-teman, udah cukup malam juga dan mungkin malam ini kita sampai di sini dulu ya. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu kali supaya kita bisa ngepost juga nih, ramein LinkedIn kita. Ayo mungkin teman-teman yang bisa untuk nampilin kameranya, saya tunggu ya bentar. Kita dokumentasi dan saya akan kirim di grup juga. Oke, supaya laporan ke UIPAC-nya juga. Oke. Cek teman-teman, ada lagi? Saya tunggu bentar ya. Oke, yuk. Kelihatan masih muda-muda sih. Flashback semua nih kayaknya. Atau baru-baru mau masuk ke dunia RP. Sip, saya tunggu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip, mantep. Nah, gitu ya teman-teman. Malam ini sampai di sini dulu. Pertemuan akan datang kita dengan Mas Dimas membahas selektor dan juga error handling. Kalau misalnya tentang hari ini ada yang mau ditanyakan yang mungkin nggak sempat ya, kita lanjutin di chat group. Silakan lemparin saja pertanyaan-pertanyaannya, apa saja sih sebenarnya, atau apa lagi yang berhubungan dengan materi hari ini. Nah, selamat belajar teman-teman dan sampai jumpa lagi kita di pertemuan yang akan datang. Bye bye. Thank you ya Mas Dika, thank you semuanya. Ya, thank you Mas semua. Dimas. Thank you semuanya.